Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif. Kita lanjut di materi ini. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, dan like video ini. Oke, terima kasih sudah like video ini dan sudah subscribe, sudah aktifin loncengnya. Oke, kita lanjut di materi menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif. Langkah-langkah dalam menyimpulkan isi pidato. Yang pertama, mendengarkan atau menyimak isi pidato persuasif. Yang kedua, menentukan topik pidato persuasif. Yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Yang terakhir, lalu kita menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif dalam sebuah paragraf. Oke, kita coba contohnya. Di sini ada contoh teks persuasif yang berjudul Rendahnya Kesadaran dalam Mengolah Sampah. Oke, pertama kita akan menentukan topik yang ingin disampaikan dalam teks pidato ini. Kita baca bersama. Langsung di pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam pertolongan dan lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang gagasan dan pesan terkait pentingnya kesadaran kita dalam mengolah sampah atau membuang sampah agar tidak menjadi limbah. Nah, di sini topik dari pidato ini biasanya yang disampaikan pada awal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang gagasan dan pesan terkait. Nah, di sini topiknya Bu Guru blog ya, yaitu pentingnya kesadaran kita dalam mengolah sampah atau membuang sampah agar tidak menjadi limbah. Jadi, topik gagasannya adalah itu kita tulis. Nah, selanjutnya kita cari butir-butirnya yang informasi lain. Hadirin yang saya hormati, mungkin selama ini masih banyak warga yang tidak peduli atau terlalu menyepelekan dengan keberadaan sampah di sekitarnya tanpa ada solusi untuk menangani. Nah, ternyata ada butiran penting bahwa banyak warga yang tidak peduli atau terlalu menyepelekan dengan keberadaan sampah di sekitarnya tanpa ada solusi untuk menanganinya. Nah, ini saya blog. Banyak warga juga yang membuang sampah dengan seenaknya sendiri seperti di selokan, sungai, atau di pinggir jalan. Nah, udah tadi banyak warga yang tidak peduli. Selanjutnya, tetapi masih ada juga sebagian warga yang berpikir untuk mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat dan dapat digunakan. Nah, ternyata masih ada beberapa warga yang berpikir untuk mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat. Ini butir penting selanjutnya. Terus dicatat, sampah berkaitan erat dengan kesehatan bagi warga sekitar. Nah, ini poin pentingnya lagi. Kenapa? Karena di dalam sampah terdapat berbagai kehidupan seperti mikroba dan mengundang binatang serangga. Nah, itu merupakan alasan yang memperkuatnya. Selanjutnya, apabila pembuangan sampah tidak didampingi dengan pemusnahan sampah di TPS atau tempat pembuangan sampah, akan menjadi lautan yang dapat membahayakan bagi kesehatan, khususnya masyarakat yang berada di sekitar TPS tersebut. Nah, ini berkaitan dengan kesehatan warga sekitar, kita blok. Sebab itu, sampah harus dikelola dengan baik supaya tidak mengganggu kesehatan udara dan tidak mengancam kesehatan masyarakat. Nah, sampah harus dikelola. Selanjutnya, pengelolaan sampah yang baik bukan hanya untuk kesehatan saja, namun juga untuk keindahan lingkungan dan kelestarian alam sekitar. Nah, ternyata pengelolaan sampah yang baik bukan hanya untuk kesehatan saja, namun untuk keindahan lingkungan. Kita garis
bawah ya, atau ke kita blok. Selanjutnya, di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan cara penumpukan sampah di TPS atau tempat pembuangan sampah akhir tanpa ada solusi terbaik dari pemerintah. Itu gagasan pentingnya lagi. Oke, kita cari lagi. Kuncinya adalah disiplin. Masyarakat Jepang contohnya sangat menjunjung tinggi kedisiplinan. Nah, sampai itu, terus selanjutnya di paragraf, meskipun dalam beberapa daerah sering terkena banjir ketika musim hujan tiba. Nah, beberapa daerah sering terkena banjir ketika musim tiba, namun hal ini belum juga menyadarkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini gagasan lagi. Kita cari gagasan selanjutnya dari pidato ini. Nah, masyarakat tidak pernah merasa jera dan tidak pernah belajar dari pengalaman yang terjadi. Nah, ini kita garis bawahi bahwa masyarakat tidak pernah merasa jera dan tidak pernah belajar dari pengalaman yang terjadi. Nah, kita cari lagi gagasannya. Di sini ada pesan. Selain kita mencari gagasan atau pendapat dari pembicara, kita akan mencari pesan atau ajakan yang disampaikan dalam pidato ini. Ajakannya, marilah kita memulai untuk sadar akan keberadaan sampah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan memberikan kenyamanan untuk kehidupan kita sendiri dan orang banyak. Ini ada pesan atau kalimat ajakan karena ada kata marilah. Nah, itu selanjutnya demikian yang tepat saya sampaikan, nah itu sudah penutup. Setelah itu kita mencatat butir penting dalam pidato. Nah, 1 sampai 5, di sini ada 6, 7, 8. Lanjut di sini ada 9, 10. Ada 10 poin penting. Selanjutnya kita buat simpulannya menjadi sebuah paragraf. Untuk menyimpulkan gagasan, pandangan atau pesan dalam pidato persuasif, tidak semua harus ditulis. Poin-poin yang pentingnya saja. Jadi dari ke-10 tadi tidak usah ditulis semuanya. Cukup beberapa yang mewakili. Nah, selanjutnya silahkan latihan secara mandiri. Buka buku paketmu halaman 48-50, aktivitas 3. Simak kutipan pidato persuasif pada buku paket tersebut. Temukan topik gagasannya. Catat butir-butir penting, simpulkan butir-butir penting menjadi sebuah paragraf. Kerjakan di buku tugasmu, lalu fotokan dan kirim japri ke saya dengan menuliskan nama lengkap di pojok kanan lembar tugasmu. Selamat mengerjakan, jika ada pertanyaan silahkan menghubungi Bu Guru. Wassalamualaikum.